Halo semuanya, perkenalkan aku Amel. Di sini aku mau cerita tentang acne fighter aku dari aku SMP sampai sekarang. Nah, sewaktu SMP tuh aku suka banget tuh yang namanya coba-coba skincare, terus facial juga. Padahal sewaktu itu emang umurnya tuh belum boleh gitu. Tapi aku sendiri, aduh aku pengen deh muka aku glowing, aduh aku pengen deh muka aku mulus gitu. Padahal di waktu itu tuh muka aku bener-bener mulus banget dan kayak udah kayak pantat bayi. Nah, ternyata perjalanan acne fighter aku nggak cuma di SMP aja, bahkan tuh sampai sekarang gitu. Terus sewaktu SMP aku coba-coba tuh skincare mana tuh yang bikin menurut aku bikin kulit aku bagus. Ternyata aku coba salah satu produk yang aku ngeliat ada tuh orang yang pakai itu kayak bagus banget kulitnya. Tapi di aku pas aku coba seminggu oke, bagus. Terus seminggu berikutnya muka aku malah breakout dan ketika mama aku ngeliat aku tuh kayak, kok muka kamu kayak gitu ya gitu. Apa kita ke dokter aja? Ya udah deh. Akhirnya aku ke dokter karena kondisi muka aku tuh udah parah banget waktu itu. Nanti aku kasih fotonya di sini ya. Sewaktu muka aku SMP jerawatnya di mana aja. Pokoknya ada di jidat, di sini. Di sini tuh sedikit banget dan yang paling jarang adalah aku muncul jerawat tuh di dagu tuh paling jarang dan hampir nggak pernah ya sewaktu SMP. Aku udah nggak pakai treatment dokter lagi, aku udah nggak pakai krim dokter lagi. Aku udah stop karena udah nih muka aku udah balik lagi seperti semula. Ya udah aku coba buat ngurus muka aku sendiri lah, pakai skincare, basic skincare, entah aku maskeran, pakai produk-produk lokal Korea, semua aku coba dan ya muka aku bagus-bagus aja di situ. Pertama sih agak perjing dikit ya, cuman perjing di muka aku juga masih bisa diakalin lagi. Nah terus sewaktu kuliah tuh kulit aku tiba-tiba dar. Awal setahun awal tuh masih oke. Aku nggak tahu entah mungkin karena hormon, karena perubahan pola hidup aku juga, atau karena perubahan lingkungan juga, atau mungkin juga faktor dari stres juga kan. Tapi mungkin aku dominan ke hormon karena dari orang tua aku ada keturunan kan. Tahun berikutnya, tahun kedua waktu aku semester 3 akhir, kulit aku tuh tiba-tiba breakout bener-bener separah itu, yang langsung di jidat, di pipi nih masih ada nih, cuma bekasnya aja alhamdulillah, dan di dagu tuh hampir ada. Yang tadinya aku sama sekali nggak pernah jerawatan di dagu, ada. Aku di situ aku udah kayak pusing, stres, bingung, aku udah nggak tahu harus gimana lagi karena gimana ya, aku terakhir jerawatan yang bener-bener banyak itu udah hampir 5 tahun yang lalu. Awalnya aku cobain dulu skincare apapun itu yang menurutku bagus dan menurut review-review dari TikTok, Instagram, dari influencer juga menurut mereka bagus kan. Aku lebih dominan skincare Korea juga waktu itu, tapi sama sekali itu skincare udah nggak mempan di muka aku. Ya udah, akhirnya aku pergi ke salah satu dokter yang ada di kotaku. Ternyata malahan nggak cocok dan itu makin parah lagi. Ini foto sebelum aku ke dokter dan ini foto setelah aku pergi ke dokter yang ada di kotaku. Dan setelah aku berobat di dokter yang ada di kota aku, ternyata itu muka aku jadi lebih parah lagi, lebih brontok lagi jerawat aku udah nggak tahu gimana caranya itu. Di jidat full, di sini full, dan kalian bisa lihat nih, ini aja alhamdulillah udah sisa bekas aja, walaupun masih ada jerawat yang aktif beberapa aja, cuman ya alhamdulillah udah mulai berkurang. Kenapa begitu? Kenapa bisa begitu? Tentunya aku tetap sama pergi ke dokter, dan ternyata di dokter juga bukan cuman treatment aja, pastinya pasti ada dari pola hidup kita harus dijaga. Kenapa? Karena dengan kita treatment juga, kalau kita nggak ngejaga ya percuma nggak sih? Mau kita treatment semahal apapun, kalau dari kitanya ngawur juga tetap nggak akan dapat progres tersebut kan. Aku harus ngatur pola hidupku, dari pola tidur, kita harus tidur di bawah jam 10, terus kita harus jaga pola makan. Dari yang tadinya aku suka makan gorengan nih, jadi benar-benar aku mengurangi gorengan. Bahkan 2 bulan pertama aku langsung stop, aku full sayur, semua makananku rebus. Bahkan sop pun yang biasanya bawang putih bawang merah digoreng dulu, aku enggak, itu langsung aku air panas itu aku masukin aja sampai matang, lalu aku masukin sayur. Cemilan pun aku cemilan tetap yang rebus-rebus, aku nggak pernah makan cemilan yang goreng selama 2 bulan awal. Karena menurut aku nih udah treatment, udah pakai dokter, juga harus konsisten juga dari diri aku. Dokter aja udah mahal ya, kita ngebayangin bayarnya mahal, masa kita sisain sih? Ya udah gitu, ya udah treatment aja, nanti juga hasilnya kelihatan. Ternyata enggak,
treatment juga harus dibarengi sama pola hidup kita. Minimal banget seminggu sekali itu wajib. Karena badan kita memerlukan gerakan untuk bisa mengeluarkan keringat kan. Aku lebih suka jalan pagi, karena menurut aku jalan pagi tuh bikin otak kita lebih fresh, diri kita juga lebih segar pastinya kan. Anjuran dari dokter aku kalau bisa olahraga sebelum matahari terbit. Kenapa? Karena paparan sinar matahari itu kan juga nggak bagus kalau buat kulit kita yang lagi jerawatan ini. Bisa jadi mungkin nanti kulitnya lebih merah lah. Bahkan ya aku waktu itu kalau udah panas, udah ada matahari yang muncul, aku selalu membawa payung saat olahraga. Lucu ya. Cuman ya itu demi kulit aku tetap terjaga. Oh iya, aku mau cerita satu pengalaman aku. Aku sewaktu jerawatan itu insecure parah banget, sampai aku nggak mau ketemu orang-orang, sampai aku ketika aku diajak ngobrol sama mereka, aku nggak pernah natap matanya karena aku takut aku bakal dikomenin seperti apa. Tapi ternyata orang tuh ngeliat aku tetap sama, karena menurut mereka apapun itu yang ada di muka aku seperti ini, nggak ada yang berubah sedikit pun, meskipun muka aku jerawatan parah waktu itu. Tapi aku ngerasa berterima kasih sama mereka. Mereka sama aja nge-support aku buat tetap semangat, pasti kamu bakal sembuh kok. Karena jerawatan juga nggak selama-lamanya bakal jerawatan terus kan. Nah, setelah menjaga pola hidup, pola makan, pola tidur, pola olahraga, kalian juga harus rajin minum air putih. Kenapa? Karena tubuh kita itu membutuhkan banyak cairan supaya tubuh kita nggak dehidrasi. Dan itu juga ngebantu buat kulit. Aku minum air putih sehari bisa sampai 3 liter bahkan lebih. Terima kasih telah mendengarkan cerita acne factor aku dari sewaktu aku SMP sampai sekarang. Semangat berjuang acne factor, kalian harus semangat. Dadah.